kawan-kawan. Kemudian ditambah satu instansi lagi yang masuk di ruang sipil, itu tentara. Bagaimana situasi kita masyarakat sipil yang tidak pernah diajarkan untuk memegang senjata. Mereka kemudian hanya diajarkan bagaimana mendidik, menembak, dan membunuh. Kita hanya diajarkan menghafal, menghitung, membaca. Cukup berbeda jauh dengan posisi ini. Dan di dalam otak mereka adalah membunuh, bagaimana mengalahkan lawan dengan cara membunuh, menghabisi lawannya. Kalau sudah mulai mendengar berita kelakuan polisi yang kemudian mencabuli anak-anak di NTT sana. Kalau sudah lakukan aturan membunuh yang lain, kawan-kawan. Bisa kawan. Karena yang menandatangani dan menginisiasi soal undang-undang TNI ada dari PDP. Dan hari ini di DPRD-nya ada dari fraksi PDP juga, kan konyol kawan-kawan. Kita nggak boleh terkecoh dengan apa yang disampaikan oleh DPRD DKI Jogja. Makanya hari ini yang kita inginkan adalah gagalkan, bukan tanda tangan. Tanda tangan itu hanya syarat formal, nggak menjamin untuk menggagalkan undang-undang TNI. Revisi undang-undang TNI dan sah dan sudah sah. Pembatalan tak terusnya aspirasi sampean ke Jakarta. Godasi polisi ini lo lama sama foto. Bawah, ada lo bawah. Ojo, Bismillah, Bismillah. Oke, Bismillah. Sini di dokumen sampean simpen kornape sapa? Nama dan fraksi Bapak. Ya. Ini tak serahin siapa? Oke, sampean bawa. Ayo diputusin. Saya diputusin. Usaha pencitraan. Ini penting kita percayakan TNI untuk menjaga pertahanan negara. Terus, percaya. Jadi ya saya juga ngalami ya. Saya juga minta saya hormati terkait aspirasi hari ini tentunya bagi DPRD DKI karena kewenangan menyusun undang-undang itu dari DPR RI, maka kami akan menyampaikan aspirasi kawan-kawan kepada DPR RI dan juga pemerintah pusat. Hari ini juga boleh kalau diposkan juga boleh. Dasar baru diposkan. Ya apa-apa. Udah baru bilang, Pak. Dasa baru bilang. Saya dari Fraksi PDI Perjuangan, saya dari Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta. Ini undang-undangnya udah sah ini, Pak. Aspirasi kawan-kawan akan kita teruskan ke pemerintah pusat. Kalau udah sah, telat, bodoh. Kita tagih dia, kita tagih. Yo. Dasmu. Aspirasi apa? Emang lu tadi denger? Lu di dalam kocak. Woi. Kocak. Bacain, Pak. Lagi kita utur. Kue. Nanti berjuangnya tenang ya. Baiknya ini, friend. Saya kita datangin yang tinggi. Pakai batu bapak. Kita beri dulu kawan-kawan. Inilah yang menjadi kekhawatiran kita secara bersama, bahwa ini adalah ancaman besar bagi kita. Mau nggak mau, suka nggak suka, siap nggak siap, kita harus tolak undang-undang TNI yang sudah disahkan ini, karena ini akan mengancam demokrasi kita ke depannya. Pendidikan juga akan dipersempit. Kita diskusi tadi, Orde Baru, dinamika Orde Baru selama berkuasa 32 tahun itu, apakah wajar nggak dibilang sebagai
kekuasaan yang berperi kemanusiaan. Ya, karena mau nggak mau, suka nggak suka, kita akan duduk di bawah bahan-bahan kekerasan. Karena kenapa kawan-kawan? Selamat sore, selamat siang kawan-kawan semuanya. UN-nya siapa yang mau orasi ya? Kawan-kawan dari UN-nya Dipindahkan. Jadi teman-teman mari kita lawan. Lawan! kawan-kawan yang mau orasi bisa ke depan mobil komando ya. Terminologi awalnya adalah Kejaksaan Agung menjadi Kejaksaan Republik Indonesia tanpa adanya penegasan secara eksplisit dalam pasal undang-undang. Yang tidak ada penjelasan pasal dalam undang-undang artinya tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga sebenarnya ini bisa menjadi salah hukum di masa mendatang untuk kemudian disalahgunakan dan memperluas jabatan prajurit aktif lebih jauh lagi. Lalu teman-teman, ada juga peningkatan batas usia yang diperluas hingga 65 tahun yang semula 58 tahun. Dan kalau misalnya dilihat lebih dalam, ini sangat bertentangan dengan urgensi revisi Undang-Undang TNI. Katanya revisi Undang-Undang TNI dilakukan untuk kemudian mempekerjakan pengangguran terselubung yang ada di TNI. Tapi justru dengan peningkatan batas usia hanya akan memperlambat regenerasi dan memperbanyak pengangguran terselubung dalam TNI. Itu sangat, menurut saya dari naskah akademik itu udah jelek banget. Kejahatan legislasi yang dilakukan oleh DPR melecehkan demokrasi, melecehkan rakyat. Maka seharusnya ketika TNI dipersenjatai dengan senjata, kita rakyat harus dan sudah kewajiban kita untuk dipersenjatai dengan kemarahan rakyat.